Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dahlan Muda di Universitas Ahmad Dahlan. Selamat datang juga saya ucapkan di mata kuliah Pancasila. Pada video kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, karena mungkin adik-adik mahasiswa di sini, terutama yang semester 1, mungkin belum pernah bertemu dengan saya, jadi ya belum tahu wajahnya yang mana sih gitu. Nah, nama saya adalah Uni Selasi Putri, saya biasa dipanggil Uni. Memang di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan kita harus melaksanakan perkuliahan secara online, secara daring, dan ini adalah salah satu media saya menyampaikan perkuliahan secara daring. Nah, pada video kali ini saya akan langsung membahas materi mengenai pengantar pendidikan Pancasila, pengantar mata kuliah Pancasila. Teman-teman bisa simak di slide kalian, di materi PDF kalian masing-masing, atau juga bisa simak di video berikut ini. Pancasila adalah salah satu mata kuliah institusional di Universitas Ahmad Dahlan, bersama dengan ada beberapa mata kuliah institusional yang lainnya. Mungkin teman-teman juga di semester ini ada mengambil mata kuliah institusional yang lainnya, selain daripada Pancasila. Nah, nanti di semester selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan dan harus mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, mata kuliah ini pun juga merupakan mata kuliah wajib tingkat universitas. Ada beberapa dasar hukum yang mewajibkan perkuliahan ini masuk sebagai bagian dari kurikulum yang harus diambil oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, kita langsung akan membahas mengenai mengapa, apa sih pentingnya atau mengapa sih kita harus belajar Pancasila. Mungkin teman-teman masih ingat waktu SD, SMP, SMA, itu sudah ada pendidikan kewarganegaraan atau mungkin ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu, mengapa kita harus belajar lagi Pancasila di tingkat perguruan tinggi? Untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman harus meresapi kembali, menghayati kembali. Teman-teman di sini sudah menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa. Maha berarti sudah seorang maha gitu ya, nggak cuma siswa lagi nih. Nah, di sini teman-teman sudah mengambil jurusan masing-masing. Ada yang di psikologi, ada yang di biologi, mungkin di pendidikan, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya nanti, ketika teman-teman itu sudah lulus dari perguruan tinggi masing-masing, atau dari jurusan masing-masing, kemudian teman-teman punya cita-cita untuk berprofesi di bidang tertentu, atau cita-cita bekerja di tempat tertentu, dengan profesi tertentu, dan sebagainya, pasti teman-teman akan menggunakan ilmu yang kalian miliki. Nah, untuk mendasari ilmu teman-teman semua, itu penting kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing nilai-nilai Pancasila. Di samping juga kita harus menanamkan nilai-nilai keislaman. Ya, tapi dalam kaitannya dengan mata kuliah Pancasila ini, ya salah satu nilai yang penting harus ditanamkan dalam diri teman-teman masing-masing adalah juga nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, adalah ideologi bangsa, itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Betapa pentingnya Pancasila untuk kehidupan kita sebenarnya. Salah satu pedoman kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bayangkan kalau teman-teman nanti lulus dari jurusan masing-masing, kemudian menjadi seorang mempunyai berprofesi tertentu, kemudian bekerja. Nah, harapannya adalah teman-teman itu bisa mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sesuai dengan keahlian teman-teman masing-masing. Nah, untuk lebih lanjut kita membahas betapa pentingnya Pancasila, kita bahas dulu nih tentang
urgensi dari pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila itu kita tarik garis ke atas. Terjadinya berbagai permasalahan yang mendera bangsa Indonesia. Apakah saat ini bangsa kita sedang baik-baik saja? Atau bangsa kita sedang mengalami berbagai permasalahan, namun tidak kita sadari? Nah, itu adalah salah satu tugas teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai para calon pemimpin bangsa di depannya, ke depan, di masa depan. Kita harus bisa menentukan sikap dan juga kita harus bisa menganalisa apa sih yang sedang terjadi di negara kita. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Nah, apa sih yang saya maksud permasalahan-permasalahan di sini? Kok bisa dia sampai permasalahan ini memperlihatkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila? Memangnya masalahnya apa saja? Nah, di antara sekian permasalahan ada permasalahan pajak, kemudian ada permasalahan korupsi, masalah lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, ada narkoba, kemudian masalah penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian masalah terorisme. Kita mulai dari masalah kesadaran pajak. Oke, data dari Kementerian Keuangan. Data ini saya ambil dari Kementerian Keuangan.go.id. Pendapatan negara melalui pajak itu memang sudah meningkat. Yang terakhir itu tahun 2016 ada 1.285 ya. Kemudian itu bisa teman-teman baca sendiri. Nah, alhamdulillah pendapatan dari pajak sudah meningkat. Tapi pada kenyataannya masih ada juga orang-orang yang mereka yang seharusnya adalah wajib pajak, tapi mereka tidak membayar pajak. Atau mungkin kesadaran literasi, misalnya. Mereka sebenarnya adalah wajib pajak, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah wajib pajak. Nah, itu adalah salah satu dari sekian permasalahan. Kemudian ada masalah korupsi. Pasti teman-teman kalau ini sudah kental sekali, sudah sering dengar ya tentang masalah korupsi. Nah, ini adalah data yang diambil dari kpk.go.id mengenai indeks persepsi korupsi yang juga diambil dari Transparency International Indonesia berkaitan dengan peringkat negara Indonesia dalam menangani perkara korupsi. Nah, itu teman-teman bisa lihat peringkatnya saat ini Indonesia menempati peringkat 86 dari 180 negara yang disurvei. Oke, kalau kita lihat dari segi peringkat, ada kenaikan, tapi peringkat 86 loh. Berarti korupsi masih terjadi juga kan, masih banyak juga terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah juga permasalahan. Kemudian masalah lingkungan. Nah, ini data juga diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kalian kalau masih ingat di mungkin pelajaran IPS atau IPA ya, bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali hutan, kemudian pepohonan, dan pohon-pohon itu adalah salah satu sumber oksigen. Nah, tapi kenyataannya banyak juga terjadi kebakaran hutan. Kalian pasti sering dengar berita tentang kebakaran hutan terjadi di daerah mana, di mana Kalimantan, Riau, dan sebagainya. Nah, ada kebakaran hutan yang memang disengaja. Untuk apa? Ya membuka lahan perindustrian misalnya. Nah, permasalahan-permasalahan lingkungan, kemudian ada pendirian perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL misalnya, atau ya sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ada disintegrasi bangsa. Nah, ini masalah ya, isu yang cukup sensitif akhir-akhir ini.
berkaitan dengan disintegrasi bangsa. Jadi mungkin teman-teman sudah memahami maksudnya, sensitif di sini. Ya harapannya adalah negara Indonesia itu menjadi negara yang integral, terintegrasi, satu, meskipun kita punya berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, ras, dan sebagainya, tapi kita adalah satu negara Indonesia. Namun permasalahan disintegrasi itu memang beberapa kali masih muncul di beberapa daerah. Kemudian dekadensi moral. Nah, kalau kalian pernah baca berita, ada polisi gadungan yang dia menipu korbannya, kemudian melakukan pemerkosaan. Ternyata dia mengaku terinspirasi dari film atau program TV. Kemudian ada juga siswi MTS yang dia merekayasa penculikan dirinya sendiri. Dia mengaku kalau diculik, padahal itu semua rekayasa dia sendiri. Kemudian ada juga seorang istri yang mengaku terinspirasi dari sinetron, kemudian membunuh ayah dan anaknya. Nah, hal demikian sebenarnya permasalahannya di mana sih? Apakah di tontonannya, sinetronnya, atau mungkin di program televisi, atau mungkin ada di mental atau di hatinya masing-masing dari tiap individu. Nah, itu kan berarti ada di sini moral yang dimiliki oleh masing-masing individu yang mungkin mengalami dekadensi. Kenapa ya? Banyak sekali faktor. Ada selain daripada tontonan atau mungkin kalau sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya. Mungkin juga ada beberapa pihak yang mengatakan ada salah satu aplikasi yang dia identik dengan degradasi moral dan sebagainya. Kemudian ada masalah narkoba. Narkoba ini sangat luar biasa permasalahannya. Data dari BNN pada tahun 2019 itu terdapat ada 160 kasus ya. Ada sebentar. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Dari BNNP ada 797 kasus. Udah kelihatan ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di situ ada sekian banyak kasus. Di tahun 2019 ada kasus berapa itu ya? 70 ya. 70 untuk kasus yang ditangani oleh BNN, kemudian BNNP ada 797. Oke, kalau kita lihat dari grafiknya, memang menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, lagi-lagi menurunnya kasus, tapi kalau kita lihat angkanya secara keseluruhan, itu masih banyak ya kasus narkoba ini. Dan narkoba ini memang sangat-sangat mengerikan. Proses perusakan generasi di selanjutnya itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian ada juga penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini juga sering menjadi isu yang hangat di mana-mana mengenai penegakan hukum dari suatu perkara. Biasanya terutama perkara korupsi ya, atau perkara kejahatan kerah putih kalau biasanya menyebutnya. Nah, itu perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerah putih dalam tanda kutip. Nah, ini juga masih menjadi permasalahan yang membuat kita harus bersikap. Kemudian ada masalah terorisme. Ini ada beberapa berita mengenai kasus-kasus terorisme. Ada teror yang bahkan sampai teror bom bunuh diri dan sebagainya. Nah, dari sekian permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan, permasalahan-permasalahan tersebut
hampir semuanya atau bahkan semuanya itu berdampak pada tergerusnya nilai-nilai Pancasila atau bahkan hilangnya nilai-nilai Pancasila dalam diri individu warga negara Indonesia. Nah, itulah yang kemudian menjadikan adanya urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi ini apa sih? Urgensi itu adalah sesuatu yang mendesak. Ini mendesak nih, kita harus melakukan pendidikan Pancasila. Kenapa? Ya karena ada permasalahan ini loh terjadi. Gimana caranya kita mengatasi permasalahan ini supaya permasalahan-permasalahan ini tidak terjadi kembali di kemudian hari atau di masa depan? Ya, kita harus mengatasi salah satunya adalah dengan pendidikan Pancasila. Nah, di sini lebih detailnya adalah agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, ketika nanti kalian lulus sebagai seorang sarjana, kemudian kalian diterima sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara, kalian bekerja. Nah, dalam prakteknya pasti ada apa ya? Ini ajakan, bujuk rayu, kemudian misalnya kalian bekerja sebagai ASN, kalian punya kewenangan untuk mengeluarkan izin tertentu misalnya. Nah, mungkin di situ nanti akan ada bujuk rayu, ayolah tolong dikeluarkan izin ini dengan cara seperti ini dan sebagainya. Nah, itu supaya nanti teman-teman ke depan punya pedoman atau punya kaidah untuk berpikir dan bertindak. Kemudian memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan kalau bahasanya Abdul Ghani. Kemudian juga supaya tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Nah, ini maksudnya adalah memang sekarang globalisasi itu sudah sangat-sangat terbuka, jadi kita semacam sudah borderless gitu ya antara negara satu dan negara yang lain, karena dengan kemajuan teknologi, teman-teman bisa video call, bisa bertemu secara virtual, mungkin juga bisa melakukan transaksi ekonomi dari satu negara ke negara yang lain, itu seolah-olah tanpa batas. Terutama misalnya dengan teknologi blockchain dan sebagainya, yang kalian transfer uang ke negara lain hanya butuh beberapa detik, beberapa menit gitu. Nah, adanya globalisasi ini, adanya borderless state ini, seolah-olah ya borderless state ini, teman-teman juga harus bisa memantapkan jiwa kalian agar tidak tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, terutama berkaitan dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Kita bisa melihat seperti Jepang sudah sangat maju teknologinya, tapi mereka juga masih mengutamakan nilai-nilai kebudayaan. Mereka masih bangga mengenakan kimono, mereka masih bangga dengan adat-adat atau kebudayaan-kebudayaan Jepang gitu. Nah, kenapa Indonesia tidak? Kenapa kalian tidak? Gitu. Nah, khususnya urgensi ini, pendidikan Pancasila ini pun juga sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civil knowledge dan civic skills mahasiswa. Jadi untuk menempatkan mahasiswa itu sebagai seorang warga negara yang punya pengetahuan dan punya kemampuan. Teman-teman terutama yang masuk di kuliah semester 1 saat ini, kalian luar biasa angkatan 2020 ya di masa pandemi ini. Yang perlu saya tekankan adalah ke depan ada dua hal yang paling penting yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Kalian nanti akan menempuh pendidikan selama 3-4 tahun, kalian akan menimba ilmu.
Di samping itu, kalian juga harus bisa menimba ilmu berkaitan dengan kemampuan. Soft skill misalnya, kemampuan public speaking, berbicara di hadapan umum, di depan umum. Kemudian kemampuan berorganisasi. Kemudian kemampuan yang lain-lain. Nah, itu penting juga untuk teman-teman dapatkan selama masa kuliah ini. Nah, pendidikan Pancasila ini diharapkan bisa memberikan civil knowledge dan juga civil skill supaya teman-teman bisa tetap terarah, mempunyai pedoman yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, visi dari pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kalian sebagai mahasiswa ini kan kalian adalah sivitas akademika nih, kalian pelaku akademik, kalian akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, kemudian nantinya kalian akan melaksanakan penelitian di studi akhir biasanya, kemudian kalian juga akan melakukan pengabdian masyarakat. Kalian KKN, atau mungkin ada praktik kerja lapangan untuk beberapa jurusan tertentu. Nah, harapannya adalah kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Tapi dari tadi kita membahas Pancasila nih, teman-teman pasti masih ingat dong 5 sila itu apa saja. Ingat ya, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapannya semua kegiatan adik-adik mahasiswa ini bersumber pada 5 nilai Pancasila yang tadi saya sebutkan. Kemudian misi pendidikan Indonesia, mengembangkan potensi akademik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat. Maaf ya, agak sedikit bising. Membangun budaya berpancasila, dan juga mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi. Dan selanjutnya, nah ini juga tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila, teman-teman bisa baca juga di slide yang satunya, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan selanjutnya. Nah, dari uraian-uraian tadi, coba teman-teman diskusikan di kelas. Kita diskusi di grup masing-masing. Mengapa sih diperlukan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Dan mungkin juga bisa diperluas. Apa sih kaitannya pendidikan Pancasila dengan jurusan yang teman-teman ambil? Hal apa yang mungkin akan berkaitan? Atau misalnya profesi di bidang kedokteran misalnya. Dokter, ketika nanti menjadi seorang dokter, apa kaitannya dengan Pancasila? Bisa ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dia salah satu cara mengamalkan nilai-nilai agama, membantu orang lain, kemudian berbuat yang bermanfaat untuk orang lain, ya membantu ya terutama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia memberikan obat, memberikan saran untuk orang yang sakit dan sebagainya. Nah, coba teman-teman diskusikan nih. Mengapa sih diperlukan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Dan yang kedua, apa kaitannya pendidikan Pancasila dengan jurusan yang teman-teman ambil? Atau
bagaimana keterkaitan antara Pancasila dengan jurusan teman-teman yang teman-teman tekuni saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan pertama hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan diskusi di grup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.